Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman dan Bu Betty. Sebelumnya, eh, terima kasih atas waktunya dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi kami untuk dapat mempresentasikan hasil dari pekerjaan kami. Dan itu adalah analisis konflik dan identifikasi masalah ketiga menggunakan metode JSA, BRC, dan FMEA pada area pengelolaan di PT Antam Tbk UBPE Pongkor, Kabupaten Bogor. Sini kami dari kelompok D2 beranggotakan kelompok yaitu pertama saya sendiri yaitu Bersa Jaya Ceta dengan NIM 1223019. Kemudian ada Risiko Prasojo dengan NIM 1223011. Dan ada Muhammad Khalid Nugroho dengan NIM 122201113. Dan yang akhir ada Muhammad Husniat Al Islam dengan NIM 122220036. Dan untuk selanjutnya akan dibawakan oleh saya. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Riki Kurniawan Prasojo dengan NIM AIR 11 akan membawakan tentang pendahuluan yang berisikan latar belakang dan profil perusahaan. Latar belakang. Pertama, kesehatan dan keselamatan kerja menjadi aspek kritis di industri, khususnya di sektor pertambangan yang berisiko tinggi. Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang cukup banyak menyedot tenaga kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja mesti diterapkan dalam setiap proses operasionalnya. Meski demikian, masih ada pihak yang kurang kesadarannya akan keselamatan atau yang disebut dengan safety awareness, baik dari pihak manajemen maupun pihak karyawannya sendiri. Padahal, kesehatan dan keselamatan kerja yang diterapkan dengan baik di perusahaan akan memberikan dampak bagi efisiensi dan produktivitas kerja. Yang kedua, kecelakaan dan penyakit akibat kerja memiliki dampak yang fatal, membunuh jutaan pekerja setiap tahun. Di industri pertambangan, kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor seperti perilaku K3 yang buruk, pekerjaan yang tidak aman, serta kondisi lingkungan yang berisiko. Menurut riset yang dilakukan oleh Badan Dunia atau ILO, setiap hari rata-rata ada 6.000 orang meninggal, yang setara dengan 2,2 juta orang per tahun yang sakit atau kecelakaan di dunia kerja. Lalu yang ketiga adalah pengendalian melalui program K3 harus diterapkan dengan baik. Pada era modern ini, penerapan teknologi baru dan tinggi serta penggunaan peralatan mesin merupakan satu pilihan yang tidak dapat dihindarkan. Maka dari itu, peningkatan K3 harus diterapkan dengan ketat agar mengurangi kecelakaan kerja yang berdampak pada meningkatnya efisiensi dan produktivitas kerja. Selanjutnya adalah profil perusahaan. Tambang emas Pongkor di Kabupaten Bogor mulai beroperasi sejak 1991 dengan luas lahan 6.047 hektar. Tambang ini fokus pada penambangan emas dan perak. PT Antam Tbk Unit Bisnis Pertambangan Emas atau UBPE Pongkor merupakan salah satu tambang bawah tanah yang ada di Indonesia, yang berada di Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Berawal tahun 1974, para geologiawan Antam melakukan eksplorasi logam dasar seperti Pb dan Zn. Lalu pada tahun 1992, jalan masuk ke Pongkor sepanjang 12,5 km dibangun bekerjasama dengan Pemda dan ABRI dalam program AMD atau ABRI Masuk Desa. Tahun 1993 dibangun pabrik yang pertama dengan kapasitas 2,5 ton emas per tahun. Tahun 1994 dilakukan komisioning pabrik pengolahan emas dan kemudian proyek tambang emas Pongkor resmi menjadi unit pertambangan emas Pongkor. Tahun 1997 dilakukan pertambangan di daerah Ciuruk. Tahun 1998 terjadi kerusuhan massa yang dipicu oleh penambangan tanpa izin atau PETI yang berakibat perusahaan mandek selama 10 hari. Lanjut, tanggal 1 Agustus tahun 2000 diperoleh kuasa pertambangan eksploitasi yaitu seluas 6.047 hektar. Lalu berlokasi dekat dengan Taman Nasional Gunung Halimun, tambang Pongkor memiliki standar izin lingkungan yang tinggi dan harus mendapatkan rekomendasi dan memerlukan persyaratan yang lebih berat untuk perizinannya dari berbagai lembaga terkait seperti Menteri Kehutanan, Menteri Lingkungan Hidup, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, serta dari tim pengarah yang beranggotakan lembaga terkait. Lalu yang terakhir, pengembangan dan pencapaian yang diraih adalah pertambangan ini telah memperoleh berbagai sertifikasi ISO seperti ISO 9001, 14001, dan 18001 yang merupakan sertifikasi terkait dengan manajemen mutu dan manajemen lingkungan yang baik.
Diisikan perkenalkan saya kembali yaitu saya telah berasal dari TK dengan nilai 223 2019 kita akan membahas tentang ragam teori. Ada kesehatan dan teman kerja. Jadi kesehatan dan teman kerja adalah suatu kondisi kerja yang sehat dan aman bagi keluarga, perusahaan, serta masyarakat dan lingkungan sekitar tempat kerja. Ketika juga merupakan upaya untuk mencegah tindakan atau kondisi tidak aman yang dapat menyebabkan kecelakaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang penerapan kandidat sendiri adalah untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja atau ahli kerja. Demi setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien dan meningkatkan kesejahteraan mobilitas nasional. Dan menurut International Labour Organization atau ILO, kita pernah ada lebih dari 30 juta kecelakaan kerja di seluruh dunia. Bahkan dari itu banyak kecelakaan yang menimbulkan aksen sama lebih dari 4 hari. Sebenarnya 2,4 juta orang meninggal setahun akibat kondisi tempat kerja yang tidak aman dan tidak sehat. Di dunia ini bahkan hilangnya 4% dari PDB global. Kecelakaan kerja sendiri memiliki dua jenis dampak, yaitu dampak secara tidak langsung dan secara langsung. Dampak secara tidak langsung dapat berupa dampak psikologi dan psikososial yang dialami oleh pekerja seperti ketakutan dan kegelisahan. Jadi tujuan dari kita dan sama kita sendiri adalah yaitu agar setiap karyawan dan beberapa jaminan keselamatan kerja agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik baik mungkin agar semua hasil produksi secara keamanannya. Kemudian ada JSA atau Job Safety Analysis. Di sini Job Safety Analysis adalah metode kualitatif yang sederhana untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko dalam pekerjaan industri. Kita dilakukan dengan membagi pekerjaan menjadi langkah-langkah sederhana dalam mengidentifikasi potensi bahaya di setiap langkah dan melakukan tindakan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan standar partikel. Jadi menurut Occupational Safety dan Health Administration atau OSH, dia itu dilakukan dengan cara membuat dalam langkah sederhana, mengenai security, dan dalam langkah melakukan tindakan untuk menyelesaikan risiko yang ada. Jadi langkah-langkah dan metode detail ini dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu memilih pekerjaan untuk dianalisa, yang menentukan urutan dan langkah pekerjaan, kemudian mengenali dan menganalisa supaya untuk setiap langkah kerja, dengan itu menentukan solusi terbaik untuk melaksanakan setiap langkah pekerjaan dengan selamat. Selanjutnya ada HRC atau Hazard Identification and Risk Assessment and Risk Control, di mana Hazard Identification, Risk Assessment and Risk Control atau HRC adalah metode untuk mengelola keselamatan kerja melalui 3 tahap, yaitu identifikasi bahaya dan resiko dan pengendalian resiko. Proses ini dimulai dengan mengidentifikasi bahaya pada setiap pekerjaan dan menilai risiko yang muncul dan menerapkan langkah-langkah pengendalian untuk mengurangi paparan bahaya sesuai standar SMK 3 berdasarkan OSAS 18001/2007. Kemudian dengan itu biasanya tidak lepas dari standar yang digunakan. Sesuai standar AS atau NZS 4360. Walaupun parameter lain juga atau probability dan seperti konsekuensi standar AS NZS dapat dilihat sebagai berikut. Di mana pada tingkatan 5 itu adalah masa atau terjadi setiap saat. Tingkatan 4 itu likely dengan keterangan yaitu sering terjadi. Tingkatan 3 dengan definisi itu possible dengan keterangan terjadi sekali-kali. Tingkatan 2 yaitu unlikely jarang terjadi. Kemudian yang terakhir tingkat deskripsi rare dengan keterangan hampir tidak pernah terjadi. Dan parameter severity atau konsekuensi jadi tingkat pertama dan signifikan di mana tidak ditemukan adanya cedera kerugian keuangan kecil. Kemudian yang kedua itu minor yaitu cedera dalam kondisi ringan dengan kerugian keuangan kecil. Kemudian tidak itu moderate yaitu tidak dalam kategori sedang hingga memerlukan penanganan medis kerugian keuangan besar. Kemudian ada major yaitu kecedera dalam kategori berat yang terjadi pada lebih dari 1 orang dan kerugiannya berdampak besar dengan kerugian produksi. Yang terakhir ada katastrofik yaitu korban meninggal lebih dari 1 orang dengan kerugian lebih besar mengganggu proses kegiatan perusahaan dan dampaknya sangat luas di perusahaan. Melakukan penilaian lanjut consequence ditentukan resiko yaitu dengan mengetahui probabilitas dengan AS atau NZS pada 4360. Kemudian ada konflik, di mana konflik juga dapat diadakan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih
yaitu individu atau kelompok yang memiliki tujuan atau kepentingan yang berbeda. Di konflik sendiri terdapat 5 jenis konflik, yaitu konflik interpersonal, konflik antara individu dan kelompok-kelompok, kemudian ada konflik antara kelompok dalam organisasi yang sama, dan terakhir ada konflik antara organisasi. Berlanjut, kemudian yang terakhir yaitu ada FMEA. Lanjut, FMEA sendiri yaitu adalah Value Mode and Effect Analysis. Di mana melakukan verifikasi sistematis menggunakan tabel untuk membantu insinyur mengidentifikasi titik kegagalan potensial dan tambahnya pada sistem. Mulai di contoh, FMEA adalah teknik evaluasi keandalan yang menilai efek kegagalan terhadap penyelesaian satu sistem. FMEA ini mengidentifikasi tiga aspek utama, yaitu penyebab potensial kegagalan bersistem, kegagalan tersebut, dan kegagalan dalam memenuhi standar keandalan serta keamanan sistem dan desain produk panjang siklus hidupnya. Kemudian, mode dasar sendiri terdapat langkah dasar dalam proses dalam mode analisis atau FMEA. Yang pertama itu definisi fungsi pada proses produksi, mengevaluasi potensi failure atau proses produksi, yang ketiga mengevaluasi potensi efek kegagalan produksi, kemudian atau mengintegrasi pada sebab kegagalan proses produksi, kelima mengintegrasi mode-mode deteksi proses produksi, dan menentukan rating terhadap severity, occurrence, variation, and event process, kemudian terakhir ada usulan perbaikan. Dan lanjut ke poin berikutnya. Oke, lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu metode job safety analysis. Untuk penerapannya yaitu jenis kegiatan seperti membersihkan lahan pertambangan, faktor bahayanya seperti tertimpa pohon, tersandung atau terpeleset, dan tentang binatang buas. Bahaya yang muncul yaitu pekerja cedera akibat tertimpa pohon, cedera karena terkena kayu atau fatality, yang terakhir yaitu tergigit binatang seperti serangga atau ular. Upaya pengendaliannya yaitu penggunaan APD, memastikan lingkungan yang akan dibersihkan bebas dari objek penghalang, lalu memastikan atau melakukan pengecekan di lokasi sebelum melakukan kegiatan. Yang selanjutnya yaitu jenis kegiatan pengupasan tanah. Faktor bahayanya berupa debu. Bahaya yang muncul seperti iritasi mata dan gangguan pernafasan. Upaya pengendaliannya adalah menggunakan kacamata safety untuk mengurangi debu yang masuk ke dalam mata. Lalu jenis kegiatan yang lainnya adalah penggalian. Faktor bahayanya seperti terlalu dekat di area tebing dan memaksakan alat bekerja. Bahaya yang muncul seperti pegawai mengalami cedera akibat terjatuh dan kerusakan pada alat. Upaya pengendaliannya yaitu memastikan alat tidak terlalu dekat dengan tebing, lalu tidak menggunakan tenaga maksimum pada alat. Selanjutnya yaitu kegiatan pengangkutan hasil tambang. Faktor bahayanya seperti jalan yang licin. Bahaya yang muncul adalah dump truck slip dan meluncur ke dalam selokan. Upaya pengendaliannya yaitu tidak melakukan pengereman secara mendadak pada dump truck. Jenis kegiatan yang terakhir yaitu pengisian. Faktor bahayanya seperti jarak antar dozer dan dump truck terlalu dekat. Bahaya yang muncul seperti dump truck menabrak dozer ketika melakukan manuver seperti dump material. Upaya pengendaliannya yaitu ketika mundur, pastikan tidak ada orang atau alat di belakang dengan melihat kaca spion dan membunyikan klakson sebagai isyarat. Secara garis besar, upaya pengendaliannya yaitu seperti menggunakan APD, alat pelindung diri, memastikan lingkungan yang akan dibersihkan bebas dari objek penghalang, memberikan tanda pada area yang berbahaya, dan yang terakhir yaitu memastikan atau melakukan pengecekan di lokasi sebelum melakukan kegiatan. Selanjutnya adalah metode HIRA-RC, di mana metode ini dilakukan dengan mengidentifikasi bahaya terlebih dahulu, lalu menilai resiko yang ditimbulkan akibat bahaya tersebut, dan juga dapat, saya ulangi, pertama identifikasi bahaya, kedua penilaian resiko, dan pengendalian resiko. Secara singkat, faktor bahaya yang ditimbulkan dari proses produksi yang ada pada PT Antam, yang pertama adalah tertimpa pohon, di mana bahaya yang muncul adalah pekerja cedera akibat tertimpa pohon. Di sini ada PS dan R, di mana P itu adalah probabilitas, S itu adalah konsekuensi yang ditimbulkan akibat bahaya tersebut, dan R adalah hasil perkalian dari P dan S, di mana dari situ kita dapat mengetahui kategori mana bahaya
itu berada. Di sini tertimpa pohon berada pada tingkat resiko tinggi. Nah, selanjutnya adalah tersandung atau terpeleset, di mana bahaya yang muncul adalah cedera karena terkena kayu dengan P sama dengan 5, S sama dengan 16, dan juga menghasilkan resiko sebanyak 80 dengan tingkat resiko tinggi. Selanjutnya ada binatang buas. Bahaya yang muncul adalah tergigit binatang seperti serangga atau ular dengan probabilitas 5 dan konsekuensi 16. Bahaya ini juga memiliki nilai sebanyak 80 dan termasuk kategori tinggi. Selanjutnya adalah kegiatan pengupasan tanah. Faktor bahaya yang ditimbulkan adalah debu, dan bahaya yang muncul adalah iritasi pada mata dan gangguan pernafasan dengan tingkat probabilitas 5 dan konsekuensi 16, menghasilkan nilai 80 yang termasuk kategori tinggi. Selanjutnya ada kegiatan penggalian. Faktor bahayanya adalah terlalu dekat di area tebing, di mana pegawai dapat mengalami cedera akibat terjatuh ke dalam tebing. Probabilitas di sini adalah 5 dengan konsekuensi adalah 8 dan memiliki nilai resiko sebanyak 40 dan termasuk dalam kategori medium. Selanjutnya adalah memaksakan alat ketika bekerja. Bahaya yang muncul adalah kerusakan pada alat, di mana probabilitas pada kejadian ini adalah 5 dengan konsekuensi 8 dan nilai resiko sebanyak 40 termasuk dalam kategori medium. Yang selanjutnya adalah kegiatan pengangkutan hasil tambang. Faktor bahaya yang muncul adalah jalanan yang licin. Bahaya yang ditimbulkan adalah dump truck slip dan meluncur ke dalam selokan. Probabilitas pada kejadian ini adalah 5 dengan tingkat konsekuensi sebanyak 8 dan nilai resiko sebanyak 40 dan termasuk tingkat resiko dalam golongan medium. Selanjutnya adalah pengisian. Faktor bahayanya adalah jarak antara dozer dan dump truck terlalu dekat, di mana dapat menimbulkan bahaya dump truck menabrak dozer ketika melakukan manuver sebelum pengisian material. Di sini probabilitas kejadian ini adalah 5, konsekuensinya adalah 8, dan resiko yang ditimbulkan adalah 40. Dengan tingkat resiko adalah medium. Upaya yang dapat dilakukan adalah eliminasi seperti maintenance atau perawatan pada alat yang digunakan agar tidak terjadi kecelakaan. Lalu ada rekayasa engineering seperti menggunakan ARC atau Automatic Rate Radar Control atau Rate Radar manual untuk mengatur kecepatan dari mesin pada dump truck. Selanjutnya adalah administrasi, yaitu bisa dilakukan dengan cara pelatihan dan pengawasan K3, program P2H pada setiap unit, dan pemasangan rambu-rambu dan bekerja sesuai SOP. Langkah terakhir adalah penggunaan APD pada setiap kegiatan. Selanjutnya adalah metode failure mode and effect analysis. Di sini nilai yang kita cari adalah di sini ada poin S itu adalah keparahan, O itu adalah frekuensi, dan D adalah nilai yang ada. Di sini kegiatan membersihkan lahan pertambangan, penyebab bahayanya adalah lingkungan. Bahaya yang muncul adalah pekerja tertimpa pohon dengan nilai S sebanyak 5, O3, dan D4 menghasilkan nilai RPN sebanyak 60. Lalu selanjutnya ada kondisi lingkungan licin. Bahaya yang muncul adalah terpeleset atau terjatuh dengan nilai S sama dengan 4, O3, dan D2 dengan menghasilkan nilai RPN sebanyak 24. Selanjutnya adalah bahaya dari gigitan binatang dengan nilai S ada 4, O3, dan D3 dengan menghasilkan nilai RPN sebanyak 36. Kegiatan selanjutnya adalah pengupasan tanah. Penyebab bahayanya adalah terkena paparan debu akibat pengupasan tanah. Bahaya yang muncul adalah mengalami iritasi mata dan gangguan pernafasan dengan nilai S4, nilai O3, dan nilai D3 dan menghasilkan nilai RPN sebanyak 36. Selanjutnya adalah pengendalian. Penyebab bahayanya adalah tempat kerja yang berbahaya dan kurangnya rambu lalu lintas, rambu tanda bahaya,
lalu kurangnya pemeliharaan pada alat kerja. Dengan bahaya yang muncul adalah mengalami cedera akibat terjatuh dan kecelakaan akibat kerusakan pada alat. Cedera akibat terjatuh memiliki nilai S sebanyak 5, O sebanyak 3, dan D sebanyak 4, dan menghasilkan nilai RPN sebanyak 60. Kecelakaan akibat kerusakan alat memiliki RPN sebanyak 18. Selanjutnya ada bahaya yang muncul yaitu terjatuh karena dump truck slip dan meluncur ke dalam selokan, itu memiliki RPN sama dengan 64. Selanjutnya adalah kegiatan pengisian. Bahaya yang muncul adalah tertimpa material dengan nilai RPN sama dengan 100. Jadi nilai RPN itu adalah hasil perkalian dari S, O dikali D. Selanjutnya, rekomendasi pemecahan konflik pada menggunakan metode FMEA ini dengan dengan mengidentifikasikan skala priority terlebih dahulu. Skala priority utama dengan nilai RPN dari 95 sampai 125 adalah bahaya tertimpa material. Artinya apa? Bahaya ini harus kita selesaikan terlebih dahulu sebelum kita mengendalikan bahaya-bahaya berikutnya. Skala priority kedua dengan nilai 61 sampai 64 adalah bahaya terjatuh karena jalan yang licin. Dan yang terakhir ada skala priority ketiga dengan nilai RPN 27 dan sampai 60 dengan bahaya dari gigitan binatang dan iritasi karena debu. Kesimpulannya adalah berdasarkan permasalahan di atas dapat ditarik kesimpulan yakni keselamatan kerja di sektor pertambangan sangat krusial, mengingat ke lingkungan kerja yang penuh risiko. Permasalahan permasalahan ini menyoroti penerapan metode job safety analysis JSA, hazard identification, risk assessment, and risk control, IRATS, dan failure mode and effects analysis FMEA, dan PT Atman Tbk. Dalam jangka panjang, mendekati proaktif ini mengurangi bahaya kompensasi, meningkatkan produktivitas serta membangun reputasi proses pembahasan. Untuk meningkatkan keselamatan kerja di sektor pertambangan beberapa saran dapat diimplementasikan berdasarkan analisis resiko dan metode yang telah dibahas. 1. Pemeriksaan dan pembersihan area kerja. 2. Pemeliharaan dan perawatan alat. 3. Penggunaan alat melindungi diri APD. 4. Pelatihan dalam pengawasan K3. 5. Pengendalian resiko dengan FMEA. Sekian dari presentasi dari kami kalau kelompok B2. Masih belum pada usaha kata dan terima kasih atas waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.